Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kurniawan dari Manajemen 22A dengan NPM 224111035. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Aspek keuangan di dalam studi kelayakan bisnis adalah salah satu aspek lainnya selain aspek hukum, aspek pemasaran, aspek pasar, aspek manajemen, operasional, sosial, ekonomi, dan juga kelayakan pada lingkungan. Apa saja yang termasuk aspek keuntungan di studi kelayakan bisnis berdasarkan para pendapat profesional. Jadi berdasarkan Sulianto disebutkan jika aspek kelayakan di dalam keuangan yakni menghitung net present value, payback period, profitability index, internal rate of return, average rate of return. Pengertian aspek keuangan adalah aspek yang dipakai dalam menilai keuangan dan finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang memiliki kaitan pada profit perusahaan. Jadi, ini adalah aspek yang vital untuk diteliti mengenai kelayakannya. Alat ukur yang digunakan adalah kelima elemen di atas dan ditambah dengan BEP atau break even point. Namun, kalau berdasarkan Sulianto, BEP tidak dimasukkan. Apa yang akan terjadi bila dalam studi kelayakan bisnis tidak ada evaluasi aspek keuangan? Apabila sebuah usulan rencana bisnis tak ada perhitungan, aspek keuangan akan sulit melakukan pengukuran pada keberhasilan usaha, di mana perlu diperhitungkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan dan dibandingkan dengan pendapatan, pengeluaran, biaya modal, ketersediaan dana, kemampuan proyek membayar kembali, dana itu dengan rentang waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, serta untuk menilai apakah kedepannya proyek akan terus berkembang atau justru berhenti karena merugi. Komponen investasi. Berdasarkan Agus Sucipto, terdapat beberapa komponen kebutuhan secara umum, antara lain biaya prainvestasi yang terdiri atas biaya pengurusan izin-izin, biaya lobby atau entertain, biaya pembuatan studi kelayakan. Yang keduanya adalah biaya pembelian aktiva tetap perusahaan, contohnya adalah bangunan, tanah, peralatan, mesin-mesin, dan inventaris kantor. Berikutnya adalah biaya modal kerja atau dikenal juga biaya operasional, yakni termasuk biaya operasional, contohnya adalah biaya listrik, biaya bahan baku, gaji dan upah karyawan, biaya pemeliharaan, biaya air dan telepon, premi asuransi, biaya pajak, dan biaya pemasaran. Analisa keuangan yang termasuk dalam perkiraan biaya kegiatan usaha dibagi dalam 3, yaitu dasar perkiraan biaya, apakah harga berlaku atau di dalam jangka waktu tertentu, patokan harga yang dipakai di studi kelayakan, mata uang, biaya investasi, dan modal kerja. Yang kedua, perincian investasi, yaitu biaya aktiva tetap, biaya prainvestasi, dan biaya operasi. Yang termasuk dalam rencana pembiayaan, wajib menyebutkan dengan detail mengenai sumber pembiayaan bagi sebuah kegiatan usaha. Sumber dana pembiayaan investasi. Modal sendiri adalah modal yang didapatkan atau disetor oleh pemilik perusahaan. Umumnya modal sendiri ini sumbernya dari setoran pemegang saham yang didapatkan dari cadangan laba serta laba belum dibagi. Modal asing adalah modal yang didapatkan atau disetor oleh pihak luar perusahaan, umumnya didapatkan dengan cara pinjaman. Modal asing biasanya dibagi menjadi pinjaman bank atau pinjaman non-bank. Perkiraan pengeluaran penerimaan pendanaan. Sumber penerimaan terbagi menjadi penerimaan operasional dan non-operasional. Penerimaan operasional adalah penerimaan yang didapatkan melalui penjualan barang final yang sudah diproses sebelumnya. Penjualan memperoleh nilai tambah dibandingkan pembelian pertama. Penerimaan non-operasional adalah penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari sampingan usaha tersebut. Contohnya, penerimaan sewa kendaraan, penerimaan bunga bank, penerimaan bonus ketika kamu belanja barang. Pengelompokan pengeluaran. Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya adalah rutin dan tidak peduli ada aktivitas produksi ataupun tidak. Contohnya yang masuk biaya tetap adalah gaji atau honor, biaya telepon, biaya perawatan, biaya listrik, aktiva atau mesin, dan lain-lain. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan dengan tujuan proses produksi dengan jumlah yang bergantung pada volume produksi.
Berbicara mengenai biaya variabel, terdapat beberapa sifat yang mendasari biaya ini. Pertama, biaya sifatnya sementara. Biaya pun akan berubah jadi penerimaan sesudah proses pengelolaan atau proses produksi. Contohnya, biaya bahan baku. Kedua, biaya dengan sifat habis dipakai untuk biaya proses produksi. Contohnya adalah bahan bakar, upah buruh, sewa gudang, dan transportasi. Investasi. Kamu juga harus memahami investasi di dalam aspek keuangan studi kelayakan bisnis. Jadi investasi ini adalah pengeluaran dengan sifat tak akan habis nilainya. Bisa bertambah sebab investasi ini dirawat, disusutkan dari HPP atau nilai pembelian. Contoh investasi yakni pembelian tanah, gedung, mesin peralatan kantor, alat transportasi atau alat angkut dan sejenisnya. Sumber pendanaan adalah sumber keuangan untuk membayar kegiatan usaha yang nanti akan memberikan kekayaan atau pendapatan, entah didapatkan dari modal sendiri atau modal asing. Untuk pengertian modal sendiri dan modal asing sudah kami sebutkan di atas. Pengeluaran, penerimaan, pendanaan di dalam studi kelayakan bisnis ada dalam penyajian aliran kas, di mana menggambarkan sebuah modal bagi bisnis atau usaha yang dijalankan. Proyeksi rugi laba. Yang termasuk dalam proyeksi rugi laba untuk periode waktu tertentu antara lain biaya variabel, penerimaan, biaya tetap, margin, pajak, laba sebelum pajak, dan terakhir adalah laba bersih. Proyeksi arus kas. Yang termasuk dalam proyeksi arus kas untuk periode waktu tertentu antara lain penerimaan, saldo awal tahun, margin atau penerimaan sampai biaya variabel, investasi, biaya tetap, pendanaan, dan yang terakhir saldo akhir tahun. Ada pula metode menilai investasi. Metode untuk penilaian investasi terbagi menjadi metode payback period, metode the net present value method, metode indeks profitabilitas, dan IRR atau metode internal rate of return. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.